Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para ayah, mintalah kepada Allah. Apa yang diminta kepada Allah? Yaitu untuk bisa mendirikan salat, sehingga anak kita itu akan mudah untuk mendirikan salat. Ini uswatun hasanah yang harus kita ambil pelajarannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Nabi Ibrahim juga meminta ampun kepada orang tuanya. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Di ayat ini para mufassirin terjadi perbedaan pendapat. Siapa yang dimaksud dengan abun tersebut, dengan ab tersebut, dengan ayah tersebut? Karena di dalam bahasa Arab kata-kata ayah, ab itu bisa digunakan untuk paman, bisa digunakan untuk kakek. Sehingga banyak pendapat, jumhur mufassirin mengatakan ini bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Yang kufur ini bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah memilih para nabi dan rasulnya dari silsilah keturunan yang memang betul-betul sudah tersaring. Ini yang harus kita pahami. Ingat Bapak Ibu, pada saat ada sebuah hadis yang dikatakan bahwasanya bagaimana nasib ayahku wahai Rasulullah, maka pada saat itu Rasul mengatakan ayahmu di neraka. Begitu Rasul melihat sahabat tersebut sedih, maka Rasul mengatakan apa? Wa kadzalika. Begitu juga dengan ayah. Apakah yang dimaksud ayahnya itu adalah ayah kandungnya? Bukan. Semua pendapat ulama mengatakan itu adalah Abu Thalib. Ingat baik-baik. Kenapa? Karena di dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan, aku dipilih dari Ismail. Ismail dipilih dari Kinanah. Dari Ismail dipilih Kinanah. Dari Kinanah dipilih Quraisy. Dari Quraisy dipilih Hashim. Dari Hashim akulah yang dipilih. Dan itu boleh dibaca semua sejarah. Boleh dibaca semua mereka yang menjadi garis keturunan Rasul itu tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala. Kendati kehidupannya pada saat itu adalah masa fatrah, masa kekosongan, tidak ada Rasul. Di dalam Sahih Muslim dikatakan fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Hadis 1771. Itu dikatakan fatrahnya itu sekitar 600 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya ya, Abdul Muthalib itu diantara orang yang tidak menyembah berhala. Kendati di Ka'bah itu ada 300 lebih berhala. Abdullah itu adalah anak muda yang tidak pernah mabuk, tidak pernah berzina, tidak pernah menyembah berhala. Dan ini diakui dari berita orang-orang sekeliling Rasulullah. Jadi Allah sengaja memilih dari Ismail Kinanah, dari Kinanah Quraisy, dari Quraisy Hashim, dari Bani Hashim dipilihnya Nabi Muhammad. Semuanya mereka itu adalah telah menjadi pilihan. Maka di ayat ini para jumhur mufassirin mengatakan apa? Bahwasanya ab tersebut, ayah tersebut adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan suka menuduh. Ada sebagian orang suka, dia bangga dia. Pada saat dia katakan ayah Nabi di neraka. Kalau saya tanya ayah kamu di mana? Di dasar neraka.
Kalau kita bilang seperti itu, kira-kira marah nggak Pak? Kalau kita bilang seperti itu, ada dengan bangga dia katakan ayah nanti di neraka katanya. Kalau saya ingin tanyakan kepada orang, kalau ayah kamu di mana? Di keraknya neraka. Maka ini adalah sesuatu yang memang harus diluruskan. Penggunaan kata-kata ab. Hal seperti ini diungkapkan oleh Abdul Muttalib pada saat beliau mendudukan Nabi Muhammad masih kecil di usia 6 tahun. Nabi itu didudukkan di permadani yang digelar di depan Ka'bah. Orang-orang Arab pada saat itu semuanya mengusir. Jangan dulu urusin anak kecil. Apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib, kakeknya? Jangan. Innahu huwa ibni. Sesungguhnya dia itu adalah anakku. Padahal cucu. Itulah pentingnya bagi kita untuk belajar bahasa, sehingga kita tahu penggunaannya kapan, di mana, untuk siapa. Ini indahnya bahasa Arab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Tawakal itu setelah berusaha. Ini yang paling penting. Jangan salah memahami tawakal. Saya sering menceritakan bagaimana perang Uhud. Perang Uhud itu Nabi pakai baju 2 lapis baju besi, Pak. Kita 1 lapis saja itu udah berat. Rasul untuk perlu tawakal, dia pakai baju besi 2 lapis, pakai topeng besi. Di Uhud itu namanya sebenar-benarnya tawakal. Setelah apa? Begitu berusaha, ternyata apa yang terjadi? Rasul juga berdarah, belakangnya berdarah, pelipisnya terkena 2 biji duri besi, giginya patah. Giginya patah itu dilempar oleh orang-orang kafir Mekah. Utbah ibnu Abi Waqqas. Utbah ibnu Abi Waqqas itu punya saudara kandung namanya siapa namanya? Lupa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba bayangkan, sebelah sana saudara kandungnya yang melempar Rasul, sebelah sini yang pegang panah untuk melindungi Rasulullah SAW. Antara Utbah dan Sa'ad itu adalah saudara kandung. Yang satu melempar patah gigi Rasul, yang satu lagi sebagai pelindung Rasul. Ini namanya hidayah. Maka tidak boleh kita katakan tawakal, saya sudah tawakal. Apa usahanya? Pergi ke Gua Jepang, bertapa di sana 40 hari. Itu bukan tawakal. Ya, keluar dari Gua Jepang dan bisa terbang. Enggak laku lagi tiket pesawat. Ya, sudah bisa menghilang. Bukan itu tawakal. Kalau itu tawakal, maka Rasul tidak akan berdarah-darah pada saat terjadi peperangan. Tawakal di sini yang diungkapkan di dalam ayat ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan berdakwah. Dia berdakwah kepada orang tuanya, kepada pamannya, dia berdakwah kepada kaumnya. Hari ini berapa banyak kita sudah mengingatkan anak kita, khususnya anak perempuan. Mohon maaf, coba perhatikan kafe hari ini. Rata-rata yang merokok itu adalah anak perempuan. Saya juga jarang, tapi saya dengar dari orang bilang seperti itu. Ngerokok dia. Dan ada beberapa kafe yang memang saya lihat dia ngerokok sambil main kartu. Apa kita bilang? Itu anak Medan besar. Mungkin menurut Medan. Enggak mungkin semua anak luar. Itu anak kita. Sekarang di mana peran orang tuanya yang berdakwah sebagaimana didakwahinya Nabi Ibrahim terhadap kaumnya, terhadap anaknya? Maka ini adalah tanggung jawab kita para ayah. Pastikan anakmu tidak berkeliuran di malam hari. Pastikan anakmu bahwasanya dia itu mengenal Allah, takut kepada Allah, bukan takut kepadamu. Kalau ini sudah ada di dalam hati, dalam keimanan generasi kita, maka matilah engkau kapanpun. Jangan pernah khawatir terhadap generasi ini. Kenapa? Kalau seorang ayah itu sudah saleh, dia boleh mati kapan. Tidak punya asuransi pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang akan menjaga generasinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah pada saat kita membacakan surat Kahfi. Siapa yang menjaga anak yatim tersebut?
Datang Nabi Khidir bersama Nabi Musa untuk membangun rumahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di rumahnya, di bawah rumahnya ada harta karun. Itu puncak buah daripada pada saat seseorang ayah itu menjadi seorang yang saleh, sebagaimana yang diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan sambung tentang uswatun hasanah ini pada sosok yang kedua, yaitu sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang memang itu menjadi catatan penting pada saat kita berbicara tentang waktu yang masih lama. Ya, masih lama. Kita sambung saja. Ya. Pada saat kita bercerita tentang Rasulullah SAW, beliau itu anak yatim yang menjadi uswatun hasanah. Dari yatimnya, di umur 6 tahun beliau dirawat oleh kakeknya, di umur 8 tahun dirawat oleh pamannya, dan 8 tahun Rasul itu sudah mempunyai pekerjaan tetap, bukan PNS. Nah, pekerjaan tetap Rasul pada saat itu adalah sebagai pengembala kambing. Sampai dengan umur 12 tahun Rasul diperkenalkan dengan sistem perdagangan yang dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Sehingga pada saat ketemu sama salah seorang pastor di Syam, maka disuruh pulang karena aku melihat tanda kenabian pada keponakan. Dia tanyakan kepada pamannya, apa yang ditanyakan? Apakah ini anakmu? Iya. Lihat ya bahasa kata-kata anak. Iya. Lalu pastor tersebut mengatakan, pendeta tersebut mengatakan tidak, karena dalam kitab agama kami mengatakan dia ayahnya telah meninggal. Coba bayangkan, orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka jauh lebih mengetahui Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Itu jelas. Dari mana dia tahu? Pada saat Abu Thalib berjalan dengan kafilahnya, ada Nabi Muhammad, itu dikawal sama awal semua. Sehingga dari situ dia mengetahui bahwasanya beliau adalah nabi. Dan hal ini disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Ini adalah orang yang mempelajari tentang kitab-kitab samawi. Saudaranya Ibunda Khadijah. Pada saat Rasul menerima wahyu pertama, Rasul kegelisahan. Coba bayangkan, tiba-tiba misalnya ada orang langsung dipeluk sama malaikat, disampaikan wahyu. Itu menandakan kenabian, belum menunjukkan kerasulan. Sehingga apa diungkapkan? Diungkapkan oleh Waraqah bin Naufal, innahu jamus. Itu adalah malaikat. Itu adalah malaikat. Aku akan beriman terhadap agama dia yang dia bawa kalau seandainya aku masih hidup. Menunjukkan apa? Surat pertama Iqra itu bukan menunjukkan status Nabi sebagai rasul, tapi status surat pertama Iqra itu adalah status kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah bahwasanya diketahui bahwasanya sudah diutus Nabi di akhir zaman. Di mana kita mengetahui bahwasanya Rasulullah itu adalah sebagai Rasul pada saat diturunkan surat Muzammil dengan surat Mudaththir. Itu sudah ada perintah untuk menyampaikan risalah ini kepada umat. Maka disitulah Rasulullah SAW dikukuhkan sebagai seorang Rasul. Bagaimana akhlaknya? Bayangkan anak kecil umur 8 tahun sudah pelihara kambing. Dan Abu Thalib itu tidak pernah makan. Itulah kasih sayang seorang kakek. Abu Thalib tidak pernah makan di meja makan kecuali Nabi Muhammad pulang setelah pelihara kambing. Begitulah dia sayang kepada keponakannya. Jangan ada satu orang pun yang makan di meja makan ini kecuali Muhammad pulang dan makan bersama kita. Maka Rasul sangat terinspirasi dengan rumah tangga itu.
Anaknya banyak, tapi kasih sayangnya sangat luar biasa. Dan istri Abu Thalib itu namanya Fatimah. Istri Abdul Muthalib juga namanya Fatimah. Jadi yang mendidik Rasul adalah dua Fatimah, dua wanita mulia yang sangat lembut hati. Sehingga pada saat Rasul lahir anak perempuan, dia beri nama anak perempuannya Fatimah. Terinspirasi dengan dua ibundanya terdahulu. Rasul tidak mau, begitu sudah terlambat, bukan berarti Rasul langsung makan, enggak. Kadang-kadang Rasul mengatakan, saya sudah makan paman. Rasul tidak mau makan lagi. Agar apa? Agar semua makanan yang di rumah itu cukup bagi anak-anak paman. Hari ini coba bayangkan akhlak anak yatim. Ya, akhlak anak yatim. Kenapa? Karena tidak ada didikan. Sehingga ini menjadi ujian bagi kita yang pelihara anak yatim. Kribo, ya, panigo kata orang itu. Karena ujian. Diuji kita dengan akhlak. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW dari kecil di umur 8 tahun pada saat diajak makan, kalau misalnya terlambat pulang, beliau tidak mau makan karena menjaga. Begitulah akhlak mulia Rasulullah SAW. Dan uswatun hasanah beliau juga pada saat di umur beliau, di saat terjadi jatuhnya Ka'bah, runtuhnya Ka'bah. Semua suku di Arab pada saat itu mau berantem, mau berperang, hanya ingin meletakkan batu Hajar Aswad. Lihat bagaimana akhlak beliau. Beliau pada saat itu diberikan kekuasaan, wewenang penuh untuk meletakkan Hajar Aswad. Kenapa? Kesepakatan semuanya suku Arab, siapapun yang masuk besok pagi ke Ka'bah, dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, ambil surban, taruh batu Hajar Aswad, angkat sama-sama, nanti biar saya yang meletakkannya. Semua dapat porsinya. Ini diantara akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin show of force, tidak ingin tampil sendirian. Diberikannya kesempatan semuanya, dihargai orang-orang. Dan itulah yang dikatakan oleh Ibunda Khadijah. Pada saat kapan? Pada saat beliau itu mendapatkan wahyu pertama, beliau gelisah yang sangat luar biasa. Ibunda Khadijah menghiburnya. Tidak, wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik. Tidak mungkin engkau sesuatu yang jahat terjadi kepada dirimu. Engkau adalah orang yang merajut hubungan silaturahim. Engkau selalu bermuamalah dengan orang lain dengan yang baik. Tidak mungkin sesuatu yang buruk terjadi kepada dirimu. Biar kutanya sama saudaraku Waraqah bin Naufal, dia lebih mengetahui tentang apa yang engkau alami. Itulah di antara sekian banyak, dan insya Allah kita akan menyambung bagaimana akhlak dan etika Rasulullah SAW pada saat Rasul diinjak. Itu pernah diinjak di Ka'bah, Rasul dilempari, Rasul dicaci. Semuanya itu akan kita bahas dan bagaimana sikap Rasul terhadap orang-orang yang melakukannya itu. Semoga ini menjadi semuanya pelajaran bagi kita sehingga kita dapat mengikuti uswatun hasanah yang disuritauladakan oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.